Sebelum kita masuk ke berita dan informasi hari ini, kami mohon maaf untuk para pecinta biru hitam Inter Milan, sebab begitu banyak animo dan masukan kepada kami, bahwasannya tidak hanya fokus dengan tim kesayangan kita Inter Milan saja, namun juga mencari sumber berita dari tim pesaing kita di Liga Domestik Serie A Italia. Tulis di komentar apa saran dan pendapat kalian jika Mimin Biru Hitam juga menyisipkan informasi dari tim Serie A lainnya. Terima kasih. Hakim olahraga mendenda Inter sekitar 5.000 euro karena ulah penggemar. Hakim olahraga telah meresmikan beberapa keputusan terkait pekan ke-12, termasuk yang diperhatikan adalah pertandingan Inter-Napoli. Inter dikenai denda 5.000 euro untuk paduan suara yang terorganisir mengarah kepada Romelu Lukaku. Berikut adalah catatan resmi Hakim olahraga. Denda 5.000 euro untuk Internazionale Milano karena perilaku para penggemarnya, sesaat sebelum dimulainya pertandingan dan selama pertandingan berlangsung, melakukan paduan suara menghina beberapa kali yang berfokus mengarah pada salah satu tim lawan. Laporan ini juga mencatat kartu kuning ketiga untuk Dumfries dan yang keempat untuk Inzaghi. Jika mencapai 5, maka tidak bisa memperkuat Inter pada satu laga. Antonio Conte dan Simone Inzaghi jadi pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi dan pelatih Napoli, Antonio Conte kini memimpin daftar pelatih dengan gaji tertinggi di Serie A, mengungguli Thiago Motta yang membesut Juventus di posisi ketiga. Hal ini menurut laporan Calcio e Finanza via Internews, bahwa kedua pelatih ini menerima bayaran tertinggi di Serie A, berkat prestasi impresif yang mereka torehkan. Simone Inzaghi bergabung dengan Inter Milan pada Juli 2021 setelah sukses melatih Lazio, menggantikan Antonio Conte yang meninggalkan Inter tak lama setelah meraih Scudetto. Meski awalnya sempat diragukan, Inzaghi membuktikan bahwa ia adalah pelatih bertangan dingin. Dalam 3 tahun menangani Nerazzurri, Inzaghi sukses meraih 6 gelar domestik, termasuk Scudetto pada musim lalu, dan bahkan membawa Inter melaju ke final Liga Champions 2023, meski kalah dari Manchester City di Istanbul. Pencapaian ini memperkuat reputasinya sebagai salah satu pelatih terbaik Italia. Saat ini, Inzaghi mengantongi gaji sekitar 6,5 juta euro net per musim, menempatkannya di puncak bersama Antonio Conte. Gaji ini dianggap masih rendah mengingat kontribusinya terhadap kesuksesan Inter Milan dan kemampuan taktisnya yang konsisten membuahkan hasil. Kembalinya Antonio Conte ke Serie A sebagai pelatih Napoli musim panas selalu menjadi kejutan besar di dunia sepak bola Italia. Setelah absen 3 tahun dari Italia, Conte kembali dengan membawa harapan besar di Napoli, terutama setelah musim mengecewakan 2023-24. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, mencari pelatih berkarakter pejuang untuk mengembalikan kejayaan Napoli, dan Conte dinilai tepat untuk peran tersebut. Gaji Conte di Napoli saat ini mencapai angka yang sama dengan Inzaghi, yakni 6,5 juta euro net per musim, dan memiliki potensi untuk meningkat seiring dengan pencapaian bonus terkait performa. AC Milan terancam tersingkir dari persaingan 4 besar Serie A. AC Milan kembali menghadapi ancaman serius setelah jeda internasional yang membawa tantangan baru bagi skuad asuhan Paulo Fonseca. Menurut laporan Tuttosport, musim ini Milan belum mampu memenuhi ekspektasi, terutama dalam mempertahankan konsistensi permainan. Meskipun 5 tim di puncak klasemen Serie A hanya terpaut 2 poin, Milan justru berada di posisi yang rentan, dan tanpa perbaikan, I Rossoneri terancam terlempar dari 4 besar. AC Milan menunjukkan performa yang sulit diprediksi. Dalam 2 laga terakhir, tim asuhan Paulo Fonseca memperlihatkan kontras tajam antara kemenangan 3-1 melawan juara Eropa Real Madrid dan hasil imbang 3-3 yang mengecewakan melawan Cagliari. Naik turunnya performa ini diakibatkan kurangnya organisasi dan fokus, terutama di lini belakang yang tampak rentan setelah kebobolan 20 gol dalam 15 pertandingan di semua kompetisi. Saat ini, Rossoneri masih tertahan di posisi yang mengkhawatirkan dalam perebutan zona Liga Champions. Performa yang inkonsisten membuat tim semakin tertinggal, dengan posisi keempat klasemen terpaut 7 poin. Posisi itu mungkin dapat didekati andai AC Milan meraih kemenangan tandang melawan Bologna dalam laga berikutnya. Namun, ketidakpastian masih tinggi, dan Milan harus berusaha keras untuk memperbaiki kinerjanya jika ingin kembali bersaing di papan atas. Paulo Fonseca harus segera merumuskan strategi yang lebih solid. Mengingat pertahanan Milan menjadi sorotan karena kurang mampu menghadapi tekanan lawan, dengan kondisi Leao dan para pemain lainnya yang terus dipantau, AC Milan perlu memperkuat struktur permainannya dalam laga-laga penting yang akan datang. Jika Il Diavolo Rosso gagal menunjukkan konsistensi yang diharapkan, Rafael Leao dan kawan-kawan bisa kehilangan tempat di Liga Champions.
sesuatu yang pasti akan merugikan klub secara finansial dan prestise. Inter Milan tidak akan banyak pergerakan pada bursa transfer Januari 2025. Pakar bursa transfer ternama Italia, Gianluca Di Marzio memperkirakan jika Inter Milan tidak akan terlalu aktif di bursa transfer Januari 2025. Hal ini disampaikannya saat berbicara di sela-sela acara penghargaan La Clessidra di Anghiari, di mana Di Marzio memberikan pandangannya terkait pergerakan Inter Milan pada Mercato Januari mendatang. Di Marzio menyatakan bahwa Inter kemungkinan tidak perlu melakukan banyak perubahan di musim dingin nanti, karena skuad mereka dinilai sudah solid di semua lini. Menurut Di Marzio, Inter adalah salah satu tim Serie A yang paling stabil dan memiliki kedalaman skuad mumpuni. Jika tidak ada kendala besar, mungkin Inter menjadi satu-satunya tim yang tidak perlu belanja pemain pada Januari, ujar Di Marzio, seperti dilansir Internews. Inter sudah punya pasangan pemain yang tepat di setiap posisi. Dengan kondisi skuad yang sudah stabil, Inter diyakini tidak akan melakukan perubahan di musim dingin nanti, kecuali ada kebutuhan mendesak. Di Marzio juga mengungkapkan bahwa bek Napoli, Alessandro Buongiorno, adalah pemain yang sangat berpengaruh bagi lini pertahanan Napoli musim ini. Buongiorno berhasil meningkatkan level pertahanan Napoli dengan penampilannya yang solid, menjadikannya salah satu bek muda paling berpotensi di Italia. Buongiorno adalah rekrutan terbaik musim panas ini. Napoli mengalami peningkatan signifikan di lini belakang dengan kehadirannya, bahkan dengan hanya memasukkan satu pemain baru di sektor tersebut. Buongiorno juga berpotensi menjadi pilar utama tim nasional, kata Di Marzio. Inter dan Atalanta sempat mengincar Buongiorno sebelum sang pemain berlabuh di Napoli, namun, keputusan akhirnya jatuh pada Napoli. Meski transfernya menghabiskan dana besar, Di Marzio meyakini bahwa Buongiorno akan bernilai jauh lebih tinggi di masa depan. Benar mereka membayar mahal, tapi dalam beberapa tahun ke depan, dia bisa bernilai 80 juta euro. Juventus dan Paul Pogba sepakat untuk berpisah, klub MLS mulai mengincar. Juventus dan Paul Pogba akhirnya berada di jalur yang sama, hampir mencapai kesepakatan bersama untuk memutus kontrak gelandang asal Prancis tersebut. Setelah periode yang penuh kontroversi, termasuk larangan doping, Pogba dan Juve sepertinya siap untuk mengakhiri kerja sama mereka. Beberapa pekan terakhir, mantan pemain Manchester United ini mengalami pengurangan larangan doping dari 4 tahun menjadi 18 bulan. Keputusan ini membuat Paul Pogba mulai menyatakan keinginannya untuk kembali bermain dengan seragam bianconeri. Namun, Juve memandang situasi ini dari perspektif berbeda, dengan tujuan mengakhiri kontrak Pogba di Stadion Allianz secara persetujuan bersama. Langkah ini akan memungkinkan Juve terhindar dari pembayaran penalti akibat pemutusan kontrak lebih awal. Menurut laporan dari Sky Sports UK, pembicaraan antara Juventus dan Pogba mengenai pemutusan kontrak tersebut saat ini berada dalam tahap lanjutan. Ini berarti sang gelandang, yang masih memiliki kontrak hingga 2026, akan berstatus bebas transfer setelah meninggalkan bianconeri. Dengan status barunya nanti, sejumlah klub dari Inggris, Eropa, Arab Saudi, hingga MLS dikabarkan tertarik merekrutnya. Juventus juga diketahui telah menghentikan pembayaran gaji Pogba sebesar 8 juta euro per tahun sejak munculnya berita larangan doping. Selama masa skorsing, Pogba menerima gaji minimum sekitar 2,000 euro per bulan, sesuai dengan ketentuan perjanjian kolektif dengan Asosiasi Pesepak Bola Italia. Kesepakatan ini tampaknya akan segera menyelesaikan hubungan yang tidak berjalan mulus antara Pogba dan Juventus dalam periode keduanya bersama klub Turin tersebut. Meski begitu, dengan berbagai klub yang tertarik pada jasa pemain berusia 31 tahun ini, Pogba tampaknya masih memiliki sejumlah peluang untuk melanjutkan karirnya di panggung sepak bola internasional.